Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Diki Hadianto, perkenalkan untuk menyampaikan makalah dampak perubahan iklim pada kehidupan masyarakat di daerah perkotaan. Latar belakang dari makalah tersebut ialah perubahan iklim merupakan fenomena global yang memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor kehidupan, termasuk masyarakat di perkotaan. Kota-kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya menjadi lebih rentan terhadap perubahan iklim. Fenomena ini memunculkan sejumlah masalah yang perlu dipahami dan ditangani secara holistik. Nah, jadi perubahan iklim di daerah perkotaan ini sangatlah rentan sekali, teman-teman. Karena perkotaan itu sebagai sentral pusat perekonomian, terus juga pusat kegiatan sosial budaya itu sendiri. Jadi kita harus mengetahui bagaimana atau seperti apa yang harus kita tangani seperti itu. Nah, perubahan iklim ini sendiri menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir di perkotaan. Nah, ini perkotaan juga sangat rentan sekali terhadap bencana banjir, terutama kita ambil contoh kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon itu sendiri sangat rentan sekali terkena banjir, sehingga dalam makalah ini akan kita coba fokuskan kepada bagaimana resiko banjir terhadap masyarakat perkotaan itu sendiri. Lalu peningkatan risiko banjir akibat perubahan iklim ini, teman-teman, banjir merupakan bencana alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerugian akibat banjir dapat berupa kerusakan pada bangunan, kehilangan barang-barang berharga, hingga kerugian yang mengakibatkan tidak dapat pergi bekerja, sekolah, dan lain-lain sebagainya. Banjir tidak dapat dicegah, tetapi bisa dikontrol dan dikurangi dampak kerugian yang ditimbulkannya. Seperti itu. Jadi bencana banjir ini sangatlah beresiko besar sekali, teman-teman ya. Terutama banjir itu salah satu bencana yang tidak bisa dihindari. Ketika air sudah datang, maka kita pun tidak bisa mengontrolnya, atau kita pun bisa mengontrolnya, atau kita bisa menguranginya, seperti itu. Lalu banjir diakibatkan dari apa sih? Nah, ini dia, pola curah hujan yang tidak teratur itu mengakibatkan banjir ya. Pola hujan yang tidak teratur mengakibatkan perubahan iklim. Pergeseran pada pola curah hujan meningkatkan intensitas hujan dalam periode singkat, yang dapat memicu banjir cepat dan merugikan perkotaan. Curah hujan yang diperlukan dalam penyusunan peta isohid untuk suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan yang rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada titik tertentu. Nah, jadi curah hujan yang diakibatkan oleh kalau curah hujan yang tidak teratur itu sendiri mengakibatkan bencana banjir itu sendiri ya, teman-teman. Lalu ini dia daur hidrologi atau siklus hidrologi dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, siklus air kecil. Nah, siklus air kecil itu apa sih? Akibat adanya pemanasan oleh sinar matahari, air di laut atau di lautan akan menguap dan membubung ke udara. Di udara, uap air mengalami penurunan suhu karena perbedaan ketinggian. Setiap naik 100 meter, suhu udara itu turun 0,50 Celcius. Nah, dengan demikian semakin ke atas suhu udara semakin rendah, sehingga terjadi proses kondensasi atau pengembunan. Uap air berubah menjadi butir-butir air dan terkumpul menjadi awan atau mendung, dan akhirnya jatuh ke permukaan laut atau lautan sebagai hujan, seperti itu.
Lalu siklus air sedang. 2. Uap air yang berasal dari dari laut atau lautan ditiup oleh angin dan bergerak sampai di atas daratan. Kemudian bergabung dengan uap air yang berasal dari sungai, danau, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air akan berkondensasi, membentuk butir-butir air dan terkumpul menjadi awan dan jatuh di atas daratan sebagai hujan. Nah, air hujan yang jatuh di daratan mengalir ke lautan melalui sungai, permukaan tanah, dan melalui resapan-resapan di dalam tanah. Itu konsep air sedang. Lalu siklus air besar. Uap air yang berasal dari laut atau lautan setelah sampai di atas daratan karena dibawa oleh angin, bergerak dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, rawa, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Uap yang telah bergabung tersebut tidak saja berkondensasi tetapi juga membeku, membentuk awan yang terdiri dari kristal-kristal es. Kristal-kristal es turun ke daratan sebagai salju mencair dan mengalir sebagai glacier, kemudian akhirnya kembali ke lautan lagi, seperti itu. Itu dikasih siklus air ya, air kecil, air sedang, dan air besar. Lalu 2. Dampak kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi terhadap perubahan iklim. Nah, dampak kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi terhadap perubahan iklim. Nah, perubahan iklim sudah hangat dibicarakan, mengingat dampaknya yang sangat serius pada bagian aspek kehidupan, terutama dalam kesehatan. Potensi negatif atau resiko perubahan iklim terdapat kesehatan telah dipandang sebagai tantangan global yang dapat mengecam kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia. Nah, dampak kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi terhadap perubahan iklim. Ini perubahan iklim sudah hangat dibicarakan ya, mengingat dampaknya yang sangat serius pada berbagai aspek kehidupan, terutama kesehatan. Potensi negatif dan resiko perubahan iklim terhadap kesehatan telah dipandang sebagai tantangan global yang dapat mengecam kehidupan manusia, seperti itu. Lalu perubahan iklim terhadap kesehatan ini, teman-teman, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung berupa paparan langsung dari perubahan pola cuaca, baik itu suhu, curah hujan, kelembaban, kenaikan muka air laut, dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrim, dan mempengaruhi kesehatan manusia secara tidak langsung. Mekanisme yang terjadi adalah perubahan iklim mempengaruhi faktor lingkungan seperti perubahan kualitas lingkungan, kualitas air, udara, dan makanan. Dan juga penipisan ozon itu sangat mempengaruhi untuk kehidupan masyarakat. Seperti itu, baik itu terutama di masyarakat perkotaan yang mobilitasnya itu sangat tinggi, sangat ramai sekali akan aktivitas sosial di situ ya, baik itu sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan lainnya di perkotaan itu. Baik, lalu perubahan iklim terhadap sosial ekonomi. Ini dia, perubahan iklim merupakan salah satu fenomena lingkungan yang mengkhawatirkan internasional hari ini. Karena perubahan iklim tidak hanya mempengaruhi suhu bumi, suhu yang tidak hanya mempengaruhi sistem biologis, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, berdampak pada kondisi sosial masyarakat ini karena perubahan iklim yang juga mengurangi intensitas curah hujan di berbagai daerah, mempengaruhi akses terhadap air bersih, kesehatan, dan lain, ekonomi, dan lain-lain. Nah, jadi kehidupan sosial ekonomi masyarakat juga sangat bergantung terhadap perubahan iklim ya, teman-teman. Perubahan iklim juga mempengaruhi sosial ekonomi ketika roda perekonomian itu dibenturkan dengan perubahan iklim, seperti contohnya
di negara kita dampak El Nino itu ya, sosial ekonomi di negara kita juga terpengaruhi, terhambat juga pastinya ya. Jadi itu menjadi salah satu contoh jelas atau contoh nyata perekonomian Indonesia pada saat ini ketika terdampak El Nino itu mengalami sebuah paceklik ya, sebuah paceklik seperti contohnya harga beras naik dan yang lain dan hal-hal lainnya seperti itu. Lalu mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, ini yang kita harus lakukan ya teman-teman. Kita perlu mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ini sendiri. Jadi kita tuh tidak hanya pasrah akan sebuah perubahan iklim saja. Kita itu tidak boleh sudah sajalah gitu pasrah akan sebuah kejadian. Nah, ini mitigasi yang secara ringkas. Tindakan mitigasi mengarah pada bentuk kegiatan yang sifatnya preventif atau pencegahan terhadap semakin meningkatnya jumlah gas rumah kaca. Sedangkan tindakan adaptasi mengarah pada tindakan menyesuaikan diri terhadap keadaan yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Lalu beberapa contoh upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang pertama, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu sendiri yang dapat dilakukan antara lain mengurangi penggunaan bahan bakar karbon, menghindari pembakaran kayu, mengurangi penggunaan gas berfluorisasi, memanfaatkan informasi iklim dan cuaca, meningkatkan ketahanan tubuh, membuat resapan air, meningkatkan sistem tanam tumpang sari, memperbaiki sistem irigasi, dan tindakan lainnya. Lalu simpulan, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak serius terhadap peningkatan risiko banjir di perkotaan. Dampak terjadinya banjir terbagi menjadi 3, yaitu daratan yang rendah, daerah dataran yang rendah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan juga terakhir membuang sampah sembarangan. Sebenarnya hukum telah jelas mengatur bahwa membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan banyak kerugian dan lingkungan masyarakat. Curah hujan yang tidak teratur, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Adapun pengaruh kesehatan langsung berupa paparan langsung dari sinar matahari, terus berubah pola cuaca, hujan, kelembaban, kenaikan air laut, dan peningkatan frekuensi ozon. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint kali ini, makalah yang saya buat. Terima kasih sebelumnya Ibu dan teman-teman, silakan simak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.